Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara saya sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara belajar bersama Katekismus Heidelberg pada pagi hari ini. Kita hari ini di dalam Lord's Day ke-13 atau Q&A 33 dan 34 ya, 33 dan 34. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami istirahat dan sekali lagi satu hari yang baru dengan kesegaran yang baru, dengan cinta kasih Tuhan yang selalu segar bagi kami, pemeliharaan Tuhan, kasih setiamu. Kami berdoa supaya Engkau yang boleh memberkati sepanjang hari ini, dan ketika kami ingin memulainya dengan satu perenungan melalui tulisan ada di dalam Katekismus Heidelberg yang mau membawa kami ke dalam pengertian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya perenungan ini sungguh-sungguh berarti memberkati kami dan juga berkenan kepada Tuhan. Berkati baik hamba-Mu, berkati yang melayani, berkati yang mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah saya menggunakan ini ya, terjemahan bahasa Inggris dari ini Birma. Saya assume sudah juga nggak kesulitan mengikuti. Nanti kita penjelasannya akan tetap di dalam bahasa Indonesia ini. Pertanyaan ke-33 ya. Why is he called God's only begotten Son when we also are God's children? Jawaban, because Christ alone is the eternal, natural Son of God. We, however, are adopted children of God, adopted by grace through Christ. Jadi pertanyaannya adalah mengapa ya ini ada sebutan satu-satunya anak Allah yang dilahirkan, God's only begotten Son. Kan kita juga disebut anak-anak Allah gitu. Lalu terus dia disebut anak Allah yang satu-satunya gitu, only begotten Son. Jawabannya karena memang ada pembedaan ya. Kristus itu satu-satunya, dia adalah anak Allah dari kekekalan ya. Jadi di sini kita bersama dengan pengajaran ortodoksi mengajarkan juga eternal generation of the Son ya, melawan pandangan bidat daripada Arius. Kita mengatakan nggak ada satu waktu di mana Allah anak itu belum ada gitu ya, karena anak Allah itu selalu bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Seperti kita sudah pernah bahas ya di dalam doktrin Tritunggal, ya, istilah Bapa dan anak itu kan istilah relasional ya. Kita nggak bisa bicara Bapa kalau nggak ada anak gitu, nggak mungkin kan ya. Kita bicara Bapa tapi nggak ada anaknya, jadi kenapa disebut Bapa gitu kan. Jadi ini sesuatu yang istilahnya itu saling saya nggak mau pakai salah istilah di sini ya, tapi kalau kita bilang Bapa ya pasti harus ada anak, harus bilang anak ya ada Bapa gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menyebut Bapa kalau nggak ada anak? Istilah Bapa kan jadi meaningless. Yang pengajaran eternal generation bahwa anak itu diperanakan dari Bapa di dalam kekekalan. Saya pikir itu satu pemahaman yang sederhana sekali sebetulnya gitu, sesuatu yang sangat logis. Malah nggak logis kalau kita bilang pada mulanya itu cuma ada Bapa gitu. Bagaimana dia disebut Bapa kalau belum ada anak gitu, misalnya pengajaran seperti yang diajarkan oleh Arius. Christ alone is the eternal, natural Son of God. Sudah jangan terganggu di sini dengan istilah natural gitu ya. Maksudnya sudah nanti, kenapa natural? Kenapa bukan supernatural gitu misalnya? Kan ini adalah kelahiran dalam kekekalan. Kalau tetap pakai istilah natural, istilah natural di sini dipakai di dalam kontras dengan son atau children by way of adoption maksudnya ya. Jadi di sini natural itu dipakai di dalam konteks ini ya, secara vocabulary dikontraskan dengan istilah anak melalui adopsi, yaitu saudara dan saya yang beriman kepada Kristus. Itu disebut, kita ini adalah adopted children of God, jadi anak-anak Allah yang diadopsi ya di dalam Kristus atau melalui Kristus. Sedangkan Kristus sendiri itu adalah anak Allah yang tunggal dari kekekalan ya. Dia bukan diadopsi gitu. Jadi di dalam gereja mula-mula itu ada ajaran ini ya, saya ajaran bidat namanya adoptionism. Jadi mereka mengajarkan bahwa Yesus itu juga diadopsi gitu. Nah, waktu permulaan adopsinya biasanya itu event yang dirujuk adalah waktu penabisan gitu ya, waktu inaugurasi, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, terus kemudian ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Itu dianggap momen adopsinya gitu.
Terus kapan berhentinya? Berhentinya yaitu di atas kayu salib waktu Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku di situ ya. Dengan bijak itu dijelaskan di situ. Nah itulah momen itu dia sendiri meninggalkan aku. Itu ajaran yang nggak ada dasarnya sama sekali ya, itu penafsiran yang luar biasa kreatif, tapi nggak ada dukungan sama sekali secara keseluruhan biblical teologi. Yang kita baca di dalam Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang satu-satunya. Ya, kita membaca misalnya di dalam di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang terkenal itu ya. Mari kita membaca bagian ini. Yohanes pasal 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Lalu kemudian ayat 14, ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dari ayat 1 sampai 3, ayat 14 ya, itu jelas sekali. Kalau mau tambah satu lagi itu ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Pengenalan kita akan Allah sebagai Bapa itu sangat bergantung kepada penyataan melalui Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus nggak menyatakan ini, ya, nggak ada orang bisa mengenal Allah yang sejati. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18 ya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, ya, Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus, nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Istilah melihat seperti saudara tahu di dalam ini ya, di dalam apa itu Injil Yohanes, di dalam Johannine Writings itu kan artinya kan khusus ya, bukan cuma di dalam pengertian melihat dalam arti melihat secara fisik, tapi melihat di dalam pengertian rohani. Melihat itu berarti maksudnya percaya, seeing is believing. Melihat itu berarti maksudnya adalah orang itu bisa mengerti, ya, bisa memahami, bisa mengenal, itu namanya melihat. Nah, bahasa melihat ini kan diambil memang dari vocabulary ini ya, Keluaran ya. Waktu di situ dikatakan mereka melihat kemuliaan Allah. Orang Israel, Bani Israel melihat ya kemuliaan Allah. Maka di sini kemuliaan Allah itu dinyatakan sekarang di dalam Kristus ya. Ini merupakan penggenapan daripada teologi Exodus. Jadi kalau sudah membaca ini di dalam bahasa Yohanes jelas ya, pada Yesus di situ bukan anak Allah by way of adoption, tapi dia memang adalah anak Allah yang sejak dari kekekalan dia adalah anak Allah. Nah, sekarang kita membahas di dalam bagian berikut, tapi kita ini adalah anak-anak Allah, ya, children of God, itu by way of adoption. Ya, kalau di dalam bahasa ini ya, bahasa apa itu, bahasa Yunani itu pakai istilah tekna, di sini ya saya tekna. Gitu. Kita membaca masih di dalam ini ya, Yohanes pasal pertama, kita membaca ayat yang terkenal yaitu ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya ya. Jadi ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara masih ingat kita sudah pernah membahas ayat 13 ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 13 seperti kita sudah pernah bahas ya, itu inkarnasi Kristus yang bukan oleh keinginan seorang laki-laki ya. Bukan karena Adam lagi siapa ini? Yusuf ya. Bukan karena Yusuf dan Maria gitu ya, tapi oleh Roh Kudus. Berarti bukan oleh keinginan seorang laki-laki kan. Nah, ini menjadi dasar, menjadi fondasi cerita kelahiran kembali ya daripada orang-orang percaya yang juga bukan secara jasmani, karena kita bicara spiritual regeneration ya, kelahiran kembali di dalam pengertian rohani. Dan itu juga bukan ya oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi di sini kita bukan bicara tentang natural ya generation,
Karena kalau natural, ya sudah, itu berarti dosa asal diturunkan terus ya. Tapi ini bicara tentang spiritual, ya, regeneration. Dan itu juga oleh Roh Kudus. Sama seperti Kristus ya, yang dikandung Roh Kudus. Demikian juga orang itu dilahirbarukan, juga oleh Roh Kudus. Ya, saudara melihat di sini ya, perfectly coherent pengajaran ini. Adoption itu apa, saudara, artinya gitu, adoption. Nah, di sini kalau saudara membaca di dalam Yohanes, di sini adoption, anak, itu dikaitkan dengan percaya ya. Mereka yang percaya itu adalah anak ya. Mereka dimerdekakan. Mereka yang nggak percaya ya nggak percaya kepada anak, nggak menerima anak ya, mereka tetap di dalam state Buddha ya. Kalau kita membaca di dalam polemik yang dilakukan Yesus dengan orang-orang yang self righteous, itu Yesus mengatakan ya, kebenaran itu memerdekakan kamu, tapi mereka merasa kita ini nggak pernah jadi budak, kita ini keturunan Abraham, kemerdekaan apa gitu, nggak relevan untuk kami gitu, orang kami bukan orang yang perlu kemerdekaan, memang kami sudah merdeka. Tapi Yesus mengatakan ya, kecuali anak yang memerdekakan kamu sungguh-sungguh merdeka. Tapi kalau kamu nggak percaya, nggak menerima anak, ya kamu tetap di dalam perbudakan itu. Yesus bicara tentang perbudakan dosa, ya, yang orang nggak bisa keluar daripada, kecuali sang anak itu yang membebaskan. Kebenaran itu yang membebaskan. Nah, waktu kita melihat di dalam bagian ini tentang adoption, ya, kita bisa membaca, sekali lagi mengulangi ya, Roma 8 ini sering sekali dikutip ya, seperti saudara bisa realize. Tapi kita baca sekali lagi, saudara, ini 14-17 ya. 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini bicara ini anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Spektrum artinya apa sih? Spektrum artinya itu apa? Ya ini seperti kita sudah pernah bahas ya. Kita itu kalau memiliki roh anak, roh seorang anak, ya kita itu dibebaskan dari roh perbudakan. Perbudakan itu membuat kita takut. Ya. Jadi kalau kita kepada Tuhan, memang kita pakai istilah takut juga sih ya, fear of God, fear of the Lord. Itu takut dalam pengertian yang positif. Di sini takut yang dipakai bukan di dalam pengertian itu saya, tapi takut di posisi ya, siap menghajar kita kalau kita bikin kesalahan gitu ya. Yang matanya sudah melihat anaknya begitu, ada gelas pecah langsung hajar dan sebagainya. Allah digambarkan seperti itu. Kasihan ya orang menghidupi konsep Allah yang seperti ini gitu. Maksudnya konsep Allah di dalam arti bahwa Tuhan itu seperti orang yang gak bisa toleransi any kind of kesalahan. Maksudnya toleransi dalam pengertian begitu terjadi kesalahan langsung hukuman diberikan, gak sampai 1 detik gitu misalnya ya. Kasihan sekali orang mengenal Allah di dalam pengertian seperti itu. Tapi seperti dikatakan oleh ini ya, pemazmur, dan Tuhan itu nggak membalas sesuai setimpal dengan dosa-dosa kita ya, bahwa kasih karunia-Nya itu nggak comparable ya, itu kasih setianya itu nggak comparable dengan penghukumannya. Kalau sudah membaca bahkan dari perspektif deuteronomistik teologi gitu ya, Tuhan membalaskan kepada keturunan ketiga, keempat, tapi menyatakan kesetiaannya pada beribu-ribu. Keturunan ketiga, keempat banding ribuan, itu nggak comparable sama sekali. Jadi saudara melihat di sini gambarannya itu jelas asimetris ya. Nah, maka saya kembali lagi kepada ini ya, Roma pasal 8 di sini. Kalau kita mengatakan kita ini adalah anak ya, kita bebas daripada roh perbudakan, kita tidak menjadi takut lagi. Tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita ini adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya nggak mau ulangi terlalu banyak apa yang kita sudah pernah bahas ya, sudah mendengarkan rekamannya di ini, sudah ada di YouTube anyway. Tapi ada satu yang kita belum bahas ya. Waktu kita bicara tentang kita ini ahli waris ya. Kita ini adalah ahli waris. Karena kita anak, kita adalah ahli waris. Apa ini artinya, saudara? Kalau sudah membaca di dalam 17 ya. Ahli waris itu berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Saudara perhatikan ya. Janji-janji Allah. Ahli yang dia bisa klaim daripada yang nggak ada janjinya gitu misalnya ya.
bukan pengertian ahli waris. Ahli waris itu menerima janji-janji Allah. Ya. Jadi kita perlu mengenal jadi dalam Alkitab itu apa yang janji Allah, apa yang bukan janji Allah, supaya kita nggak kecewa. Kita pikir janji Allah, ternyata bukan janji Allah. Lalu kita insist, kita rasa kita mestinya menerimanya, tapi kok nggak menerima, setelah diselidiki itu bukan merupakan janji Allah, begitu ya. Salah mengerti janji Allah. Itu yang pertama saya. Yang kedua ya, ini yang kurang dikembangkan itu. Kalau saudara membaca dalam bagian ini istilah ahli waris ya, anak itu juga di dalam hati menderita bersama-sama dengan Kristus. Ini juga termasuk di dalam pengertian adoption. Ini termasuk di dalam pengertian ahli waris. Orang yang cuma mau mewarisi yang baik-baik saja begitu ya. Tapi waktu giliran menderita bersama dengan Kristus, itu bukan anak, itu budak. Sekali lagi ya, saudara. Orang yang cuma mau mewarisi janji-janji Allah, tapi waktu bicara tentang penderitaan, kita nggak ngomong penderitaan lah bagian ini bukan sesuatu yang saya harus warisi. Itu bukan anak. Cuma anak ya, cuma anak yang bersedia rela menderita bersama dengan sang anak tunggal Allah, yaitu Kristus. Kristus itu anak tunggal Allah dan dia menderita. Dan saudara dan saya, kita ini bersama dengan Kristus juga menderita bersama dengan dia. Ini termasuk di dalam pengertian anak, saya. Anak yang di-adopted itu berani menderita ya bersama dengan anak tunggal Allah. Kalau kita nggak mengerti bagian ini, saya khawatir pemahaman seperti itu bukan pemahaman anak Allah gitu. Jadi anak yang cuma mau janji-janji Allah, ya nggak mau penderitaan dan sebagainya, cuma mau sudah gitu janji-janji Allahnya pengertiannya semau sendiri lagi gitu ya, apa yang dia pikir itu janji Allah, padahal itu bukan janji Allah. Tapi waktu bicara tentang penderitaan dia nggak tertarik untuk membicarakan itu sama sekali begitu ya. Saya pikir teologi ahli warisnya itu nggak biblikal saya dalam hal ini. Itu teologi ahli waris yang nggak sesuai dengan yang diajarkan di dalam Roma. Sekali lagi saya sudah menekankan ya, kita nggak mau dimengerti seolah kayak teologi reform itu glorifying suffering. Bukan. Saudara salah mengerti ya kalau bilang seperti kayak di dalam spiritualitas reform itu glorification of suffering gitu, seperti kayak suffering itu apa ya? Kita sependapat bahwa suffering kalau kita nggak hati-hati itu bisa menjadi pemberhalaan, kita jadi bisa pride gitu ya, jadi sombong karena apa? Saya lebih menderita daripada yang lain. Seperti itu bukan agama Kristen. Diajarkan dalam Alkitab. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, penderitaan ini dibicarakan di dalam kaitan dengan union with Christ. Sekali lagi ya, saudara. Penderitaan ini dibicarakan di dalam kaitan bersama-sama dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus. Senternya di sini adalah persekutuan dengan Kristus, bukan berapa dalamnya saudara menderita gitu. Kalau cuma bicara penderitaan ya, saudara, itu banyak di dunia ini orang menderita, yang lebih menderita daripada saudara dan saya. Saya pernah membaca ini ya Pak, cerita daripada Hitler waktu masa kecilnya itu ternyata juga banyak penderitaan gitu. Mungkin dia adalah orang yang sakit hati, makanya jadi patologis seperti itu. Kalau saudara penderitaan, saudara penderitaan punya pengalaman penderitaan, jangan Hitler akhirnya gitu. Jangan jadi psikopat. Karena apa? Ya karena banyak. Saudara melihat di sini ya, banyak menolong apa-apa. Makanya nggak usah bangga dengan penderitaanmu dan sebagainya. Kecuali ya ini itu ada persekutuan dengan Kristus, maka kita boasting ya, juga boasting in the Lord, bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah bukan saya. Sekali lagi ya, jangan salah mengerti ya, seolah-olah di dalam spiritualitas reform itu kita menjunjung tinggi, terus memuliakan, apalagi menyembah-nyembah penderitaan. Nggak ada itu saya, nggak ada. Yang ada adalah kita di sini menjunjung tinggi pentingnya persekutuan dengan Kristus, dan persekutuan dengan Kristus itu ya include di dalam hal ini adalah warisan penderitaan menurut kitab suci. Kecuali orang nggak mau terima Kristus yang asli seperti ini, orang exclude penderitaannya. Nggak ada itu. Di dalam Kristus cuma ada kesehatan, di dalam Kristus cuma ada berkat dan sebagainya. Itu Kristus yang lain. Sekali lagi saya, itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab ya. Itu adalah penyembahan berhala tapi pakai nama Yesus, gitu saja. Kita membaca satu bagian lagi saya, Efesus 1 ayat 5, Efesus 1 ayat 5, 6 ya. Kita membaca bagian ini dengan adoption. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya.
Jelas ya, di dalam Efesus ini kan bicara tentang election ya, bicara tentang election. Terus ada istilah ini sesuai dengan kerelaan kehendak ilahi ya. Ini satu kata kunci ya. Sebetulnya bukan orisinil dipakai oleh Calvin, Luther dan sebagainya waktu mereka membicarakan tentang election ya. Mereka cuma mengambil istilah yang ada di dalam Efesus ya. Dan saudara perhatikan ya di sini ya, waktu dibicarakan di dalam Efesus, waktu bicara tentang election atau predestinasinya adalah di sini dibicarakan tentang election. Di sini nggak bicara tentang reprobat, ya. Kita di dalam teologi reform itu memang kita mengajarkan ini ya, double predestinasi, itu betul gitu ya. Tapi sekali lagi ya, ini poin ini penting ya. Double predestinasi di dalam teologi reform itu nggak pernah diajarkan secara simetris, ya. Nggak pernah diajarkan secara simetris. Mereka yang mengajarkan double predestinasi itu presimetris, itu bukan teologi reform, ya. Itu melampaui teologi reform. Double predestination, yes, betul gitu ya. Tetapi nggak simetris. Coba saudara baca bagian ini ya. Waktu membicarakan tentang kerelaan kehendak Allah. Election. At least menurut ini ya, pasal ini ya, satu daripada Efesus di situ. Nah kadang-kadang memang kita waktu bicara ini ya, bicara apa itu pemilihan kita tergantung sih vocabulary kita itu bagaimana. Saya pernah menulis juga seperti kayak seolah-olah single predestination pasti itu ya. Tapi gini saya, kalaupun saudara menerima double predestination simetris tadi ya, nggak bisa dipengerti secara simetris. Mereka yang bicara tentang single predestination itu saudara mesti menyelidiki lagi gitu dalam hal ini. Jangan-jangan maksudnya mereka pakai istilah itu ya sekedar untuk menjelaskan bahwa itu sebetulnya asimetris, sehingga kita mungkin konsepnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berbeda. Nah pemahaman seperti ini penting especially waktu kita sudah di dalam zaman ini ya Pak. Sebetulnya juga di dalam Alkitab sudah ada si prinsip ini ya. Cuma orang-orang pemikir postmodern itu mengingatkan kita sekali lagi ada language flux ya, ada ini ya language game dan sebagainya, sehingga kita mesti hati-hati supaya kita nggak menganggap vocabulary yang dipakai orang itu sudah stabil dari sepanjang masa, nggak ada perubahan sama sekali. Siapapun kalau ngomong kalimat itu sudah pasti artinya sama dan sebagainya. Nah itu para pemikir postmodern itu mengingatkan kita gitu, nggak supaya kita ini ya itu melakukan dekonstruksi daripada ini vocabulary yang jangan-jangan itu dipakainya berbeda ya. Tapi dari sudut pandang kita, lalu kita pakai istilah itu, orang itu pakai istilah itu, kita assume langsung pasti sama, ternyata lain konsepnya. Nah ini dalam hal ini ya, dekonstruksi in a good sense itu menolong kita untuk menyelidiki itu tadi, kata itu dipergunakan di dalam kaitan teks yang mana, di dalam konteks apa dan sebagainya. Intratekstualitasnya itu di mana. Nah ini menolong kita. Nah ini saya cuma ini ya, footnote saja. Karena waktu kita bicara tentang adoption ya of children of God, adopted children of God, di sini saudara membaca ayat ini, saudara ketemu election kan di sini ya. Tapi saudara di sini nggak membaca tentang reprobasi di sini ya. Ada itu election. Ya, istilah election sama predestinasi agak sedikit berbeda ya, seperti sudah tahu ya. Predestinasi itu kaitannya God's decree. Predestinasi itu include reprobasi pasti gitu. Tapi election itu bicara adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Seperti yang dicatat di dalam Efesus 1. Menarik kalau sudah melihat di sini ya, theology of election daripada surat Efesus, itu yang ditekankan di sini adalah gambaran itu kasih karunia ya. Gambaran Injil ya. Ini seperti yang diresepsi juga oleh Calvin di dalam ini, di dalam pembicaraannya waktu dia membicarakan penekanannya tentang election ya, as grace kaitan dengan gospel itu kuat sekali gitu, meskipun bukan tanpa God's decree, pasti bukan tanpa God's decree. Jadi saudara bisa melihat di sini ya, di dalam kalau Roma 8, 14 sampai 17 itu adopted children of God, spectrum of meanings ya. Spektrum artinya itu bicara tentang ini, tentang kontras dengan roh perbudakan. Kita ini anak, kalau kita ini anak berarti kita ahli waris itu berarti menerima janji-janji Allah, tapi juga juga penderitaan bersama dengan Kristus, itu termasuk juga di dalam hal ini ya, pengertian ahli waris. Lalu kalau di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6 di sini kaitannya yaitu dengan predestinasi, kaitan dengan election ya di sini, dan itu oleh Yesus Kristus ya. Oleh Yesus Kristus. Coba saya bandingkan dengan ini ya, saya
Efesus 1 ya. According as chosen as in him ya, in him. Jadi kalau saudara membaca di sini ayat 5 ya, itu adoption of children by Jesus Christ ya. Tapi ayat 4 itu bicara in him ya. Jadi dua-duanya memang bisa dipakai secara bergantian, tapi ada sedikit nuansa perbedaan ya gitu. Kalau sudah membaca dalam ayat 4 itu dipilih di dalam Kristus, di dalam Dia ya. Ayat 4, ayat 5 itu menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus ya. Co-agency. Kalau ayat 4 itu nuansanya adalah dipilih di dalam Kristus ya. Jadi pemilihan itu terjadi di dalam Kristus, bukan di luar Kristus ya. Saudara melihat di sini ya, sekali lagi ya. Soteriological dan Christological concentration. Ini penting sekali ya, saudara, perspektif ini. Ini bukan cuma katekismus Kristus, lalu cuma bicara God's decree, tapi nggak ada perspektif kristologisnya. Itu nggak sesuai dengan Alkitab ya. Sekali lagi ya, saya mungkin sekarang sedang berbicara kepada saudara-saudara khususnya ada di Reform Circle gitu. Kita kalau membicarakan predestinasi election khususnya namanya, tapi kita nggak ada perspektif soteriologis dan kristologis, yang ada cuma God's decree. Nah ini menakutkan ya. Calvin sudah mengingatkan ya, ini adalah terrible ya, terrible, horrible decree gitu ya. Jangan kita bikin lebih horrible lagi gitu, lebih horrible daripada Calvin. Calvin sudah mengingatkan kita bikin lebih horrible lagi gitu, supaya sengaja lebih menakutkan ya. Saya pikir ini kacau saya ini gerakan seperti itu ya. Karena kalau kita baca di dalam ini surat Efesus, sudah melihat di situ pemilihan itu dilakukan di dalam Kristus ya, bukan di luar Kristus. Jadi ada kaitan dengan Injil Kristus ya. Ini good news gitu, bukan sesuatu yang kita tanggapi dengan dingin cuma dari perspektif God's decree gitu ya. Tapi seperti saudara melihat Efesus 1, 5, 6 ini bicara adoption in Christ atau by Christ. Nah sekarang kita melanjutkan di dalam pertanyaan ke-34 ya. Pertanyaan ke-34, why do you call him our Lord? Mengapa kamu menyebut dia Tuhan kita ya? Jawaban, because not with gold or silver but with his precious blood. He has set us free from sin and from the tyranny of the devil, and has bought us for body and soul to be his very own, to be his very own. Menarik ya, waktu kita membaca bagian ini ya, kalau misalnya ya, kita nggak melihat jawabannya, misalnya saudara membaca pertanyaan, kenapa kita menyebut dia itu Tuhan? Mungkin kita spontan berpikir, ya dia Tuhan, memang karena dia adalah pencipta kita kan cuma ciptaan, creator-creature distinction gitu ya. Dia adalah Tuhan karena dia maha kuasa, dia berhak, memang dia sangat layak menjadi Tuhan, kita kan memang hamba, begitu ya jawabannya. Tapi saudara perhatikan ya, keindahan di dalam katekismus Heidelberg ini menjawabnya, meskipun terakhir diakhiri dengan kalimat kita ini adalah milik ya, betul gitu ya. Tapi saudara perhatikan ya, jawaban sebelumnya itu, karena dia telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dia menebus kita itu dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Saudara mengerti nggak maksudnya? Ini gambaran yang Tuhan gitu ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi terus kemudian penjelasannya adalah karena dia berkorban, karena dia melayani, karena dia sudah menjadi hamba. Nah, maksudnya paradoksnya di sini. Kalau saudara misalnya ini ya, di kantor gitu ya, kenapa saudara adalah bos gitu ya? Kita jawabnya biasa apa? Kenapa saudara adalah bos? Kita bisa jawab ya, karena saya memang yang punya modalnya kan, saya sahamnya paling banyak di sini, begitu kan ya. Itu jawaban kita kan, sederhana kan. Kenapa saudara adalah bukan pegawai, saudara adalah bos saya. Ya karena memang saya mempekerjakan pegawai-pegawai ini di bawah saya, memang saya yang di atas kan, begitu kira-kira jawabannya. Tapi jawaban di dalam katekismus Heidelberg ini menarik. Kenapa kita menyebut dia itu Tuhan? Karena dia sudah terlebih dahulu melayani kita. Ini pengertian Tuhan. Sudah kalau kita mengerti teologi akrucis ini ya, kehidupan spiritualitas kita itu beres gitu. Banyak orang itu mau menjadi tuan, tapi konsep tuannya, konsep leadershipnya dan sebagainya, itu konsep lebih mirip bossy gitu ya, lebih mirip entrepreneurship yang ada di dalam dunia. Bukan
servanthood leadership seperti yang ada di dalam Alkitab. Saudara bahkan belajar dalam kali ini, Lordship of Christ itu apa artinya? Kalau menurut Katekismus Heidelberg ya, itu karena dia sudah membebaskan kita ya dengan darahnya. Dia itu Tuhan karena dia mati bagi kita. Karena itu dia Tuhan, dia mati bagi kita. Saudara nggak mendapati di sini gambaran slightest ya, sedikit pun tentang gambaran tentang kesemena-menaan ya, kedaulatan tanpa batas yang menuntut pokoknya kamu nggak ada pilihan but to obey begitu ya. Saudara, kalau kita mengerti ketuhanan Kristus dalam gambaran kayak begini ya, saya khawatir karena kita ini created after the image of God ya, kita juga akan jadi kayak begitu juga, jadi orang Kristen yang begitu juga. Kenapa ya? Karena Tuhan kita gambarannya seperti itu. Gambaran kedaulatan yang semena-mena gitu ya, gambaran yang you have no choice but to obey gitu misalnya ya. Nanti kita kalau punya bawahan juga akan tuntut kayak begitu juga, you have no choice but to obey me gitu ya, karena Tuhan kita juga seperti itu sih gambarannya gitu. Tapi saudara perhatikan gambaran ini ya, gambaran ini Tuhan itu mengorbankan dirinya, menebus kita, membebaskan kita bukan dengan barang yang fana itu ya, gold or silver, tapi dia membebaskan kita dengan His precious blood. Karena itu kita menyebut dia Tuhan kita ya, Tuhan kita. Ini berarti apa sih? Berarti waktu orang-orang percaya itu menghambakan diri ya di bawah the Lordship of Christ, itu betul-betul rela karena mereka mengerti bahwa Tuhan mereka, Tuhan kita ini ya, sudah berkorban bagi kita terlebih dahulu. Karena itu penghambaan kita ini jauh daripada mentalitas budak seperti yang disebut oleh Nietzsche gitu misalnya. Jauh sekali, saya salah mengerti. Bukan itu, tapi ini adalah menghambakan diri dengan rela. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu menghambakan dirinya. Menjadikan dirinya itu hamba di dalam hal ini. Jadi tanggapan resiprokal yang seperti ini saya sangat bisa dimengerti gitu. Ini menggerakkan manusia dari dalam hatinya. Saya kemarin saya waktu bahas tentang narasi penebusan ya, itu apa sedikit singgung di dalam bagian ini ya. Ada orang-orang yang goncang imannya terus kemudian jadi tertarik dengan ideologi ateisme dan sebagainya gitu ya. Saya ajak mereka berpikir ya, bagaimana kita bisa menjelaskan banyak realita aspek di dalam kehidupan ini dari story-nya ateisme. Banyak hal itu doesn't make any sense, narasinya itu nggak meyakinkan. Saya ambil contoh yang kemarin saya belum sebut, misalnya bagaimana ada orang yang rela mati martir seperti itu untuk sesuatu yang nggak ada. Kalau seandainya itu memang nggak ada, bagaimana ateisme bisa menjelaskan itu? Paling menjelaskan ya biasanya seperti kita, yaitu orang-orang lunatik, itu orang sakit jiwa. Coba lihat itu, para martir itu, saudara mendapati mereka sakit jiwa apa gitu? Saudara kalau nggak bisa membedakan orang sakit jiwa dan orang nggak sakit jiwa, mungkin saudara yang sakit jiwa. Sekali lagi ya, itu kalau para martir itu dianggap seperti orang sakit jiwa, itu jadi sakit jiwa ya. Petrus sakit jiwa, Paulus sakit jiwa, Yesus juga sakit jiwa. Mereka orang sakit jiwa semua. Coba lihat kehidupan mereka. Itu tulisan orang sakit jiwakah yang bisa menulis surat Roma? Itu menurut saudara tulisan orang sakit jiwa. Ini siapa yang sakit jiwa mengatakan kalimat seperti ini? Itu cerita martyrdom dan sebagainya, itu nggak bisa dimengerti kalau dari perspektif ateisme. Itu betul-betul absurd, nggak ada penjelasan narasi itu ya. Keagamannya seperti itu daripada orang-orang yang waras dan benar-benar fully waras, tapi kok mereka terus rela ya mau menghambakan dirinya seperti itu. Kecuali ini kecuali jawaban seperti ini yang bisa menjawab. Karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya, dia menyerahkan tubuhnya, darahnya dicurahkan. Maka orang-orang itu rela juga untuk mencurahkan darahnya bagi Kristus. Nah ini make sense seperti ini. Tapi kalau dia nggak ada sebetulnya mati untuk dia gitu, itu orang-orang konyol yang mau mati untuk Tuhan, sesuatu yang nggak ada sebetulnya gitu. Itu nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Penjelasan lunatik itu sama sekali nggak menolong, nggak convincing penjelasan itu. Karena kita tahu mereka bukan orang lunatik kok, mereka bukan orang yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa nggak menulis seperti Paulus tulis banyak surat kayak begitu, itu bukan tulisan orang sakit jiwa, bukan. Ya, ini cuma salah satu contoh ya. Tapi sekali lagi kembali kepada pertanyaan 34. Sudah membaca di sini, waktu disebut ya,
Kristus itu adalah our Lord? Jawabannya itu menarik, karena dia telah mengorbankan dirinya, dia mencurahkan darahnya, dia membebaskan kita from sin and from the tyranny of the devil. Dia membeli kita, tubuh dan jiwa, bukan cuma tubuh dan bukan cuma jiwa, tapi tubuh dan jiwa. Baru ini, satu line terakhir ya, beberapa kata terakhir, to be his very own. Ya. Kita memang miliknya, karena itu dia layak disebut Tuhan kita. Dia memiliki kita, tapi dia memiliki kita dengan apa sih? Dia memiliki kita dengan cinta kasih, dengan pengorbanan. Mau memiliki orang gitu ya, semua orang mungkin kepingin kayak begitu ya, orang tunduk kepada dia, memiliki gitu ya, terus orang taat kepada dia. Tapi kalau kita melihat belajar dari Lordship of Christ, itu bukan tanpa pengorbanan. Kalau kita mengorbankan diri, kita mencintai, ya kita bisa memenangkan ya, hati daripada manusia. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia sendiri Allah. Tapi seperti dikatakan oleh Filipi, ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan, sebagai sesuatu yang dia harus grasp gitu ya, dia pegang gitu, dia rampas. Tidak, melainkan dia menjadi hamba ya. Sekali lagi ya, menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba. Lagi-lagi bicara tentang penghambaan kan di sini kan. Maka ini loh konsep paradoksi dalam kekristenan. Kita bicara Lordship of Christ, itu kita bicara servanthood of Christ sebetulnya. Demikian waktu kita bicara tentang ini ya, kepemimpinan gereja. Waktu kita bicara tentang kepemimpinan daripada hamba Tuhan. Waktu kita bicara tentang kepemimpinan ini ya, orang-orang percaya. Itu konsep adalah konsep servanthood, sehingga orang yang dimiliki dimenangkan, itu bisa dimenangkan dan mereka dimenangkan hatinya. Bukan dimenangkan sebagai budak tawanan yang sebetulnya mau rebel kalau ada kesempatan. Ya, itu bukan gambaran adopted children of God, bukan. Itu adalah gambaran budak. Ya, saudara mengerti ya maksudnya. Adopted children, kalau boleh mengacu lagi dalam pertanyaan 33, itu adalah orang yang dimenangkan, ya, dipersuade dengan cinta kasih dan pengorbanan yang begitu dalam, sehingga waktu mereka menghambakan dirinya, menyebut Kristus Tuhan, mereka betul-betul dari dalam hati mereka itu mereka rela ya. Mereka rela hidup dan mati bagi Kristus, karena Kristus sudah terlebih dahulu menyerahkan, menguduskan kehidupannya ya, untuk menebus umat manusia dan mati juga bagi kita. Maka saudara, kita melihat gambaran ini ya, Lordship of Christ seharusnya mempengaruhi kehidupan kita gitu. Kita jangan mengenal Tuhan yang salah gitu. Waktu kita mau menekankan keilahiannya, waktu kita menekankan ketuhanannya, jangan-jangan yang ada di dalam gambaran kita itu lebih mirip Kaisar Romawi lagi daripada kalimat yang ada di dalam Alkitab gitu. Alkitab mengajarkan Lordship of Christ itu bicara tentang servanthood of Christ, tentang sacrifice of Christ. Kita membaca 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus 1 18 19 ya. 1 Petrus 1, kita membaca 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Menarik, ayat 20 juga bicara tentang pemilihan di sini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pemilihan Kristus di sini ya. Kalau tadi di dalam Efesus itu bicara tentang pemilihan kita di dalam Kristus, kalau di sini bicara tentang pemilihan Kristus ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kalau sudah membaca di dalam ini ya, 1 Petrus 1 ayat 18-19 di sini ya, spectrum of meanings, spektrum daripada artinya di situ waktu bicara tentang ini apa, kenapa menyebut dia Tuhan, kan seperti yang dikutip oleh Heidelberg, yaitu ya, dibelinya itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, emas, tapi dengan darah yang mahal. 18 terus kemudian itu awal dikatakan kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Saudara membaca di sini ada narasi pengudusan kan ya.
narasi redemption, yaitu apa? Nah, kita sudah ditebus, berarti kita ini diundang untuk menikmati persekutuan dengan Kristus, ya. Diundang untuk meninggalkan kehidupan manusia lama kita. Ini loh, cara hidup yang sia-sia itu ya, cara hidup yang sia-sia. Supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia lagi, tapi meaningful ya. Tidak hanya melayang lenyap begitu saja begitu, tapi kita bisa memaknainya dari perspektif kekekalan. Karena kita dibeli itu bukan dengan barang yang fana ya. Fana itu lawan katanya kan ya tidak fana gitu ya. Tidak fana itu apa? Berarti kekal gitu kan ya. Emas, perak itu betapapun mulia itu barang fana, barang sementara. Ada kaitan motif ya di sini saya antara fana dan hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia, vanity ya. Ini fana ya, sesuatu yang melayang lenyap ya. Tetapi kita dibeli dengan darah Kristus ya. Kristus itulah yang menebus kita. Ini bukan dengan barang yang fana ya, tetapi dengan darah Kristus. Maka apa? Ya comparably, demikian juga coherently ya, consequently, seharusnya kehidupan kita itu juga jangan menjalani kehidupan yang fana. Orang yang di dalam kehidupannya itu cuma urusannya dengan barang yang fana, ya sudah hidupnya juga fana gitu. Ya itu it's just coherent, memang kompatibel kayak begitu ya. Kita mengejar mamon yang fana, ya sudah hidupnya juga fana juga berarti gitu. Tapi kalau kita dibeli dengan darah yang mahal ya, with the precious blood of Christ ya, maka bagaimana sih? Maka hidup kita itu juga jangan hidup yang fana. Kita ini harusnya menjalani kehidupan itu meaningful ya, berkait dengan kekekalan dan bukan melayang lenyap. Nah, kalau kita pinjam perspektifnya daripada Yohanes ya, bukan Petrus ya, tapi Yohanes, dia mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kehendak Allah, dia hidup selama-lamanya. Dunia dan keinginannya ini lenyap ya, fana, melayang lenyap ya. Orang yang melakukan kehendak Allah itu dia bertahan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita ya di dalam menjalani kehidupan yang seperti ini. Mungkin saya baca satu ayat lagi, yaitu kaitan ini ya, He has set us free from the sin and from the tyranny of the devil. Seperti ditulis oleh Birma, saya ini ya Pak, kata-kata ini mirip sekali ya saya dengan pikiran daripada Luther di sini ya, tyranny of the devil ini sangat khas di dalam ini ya, bahasa Luther gitu, Lutheran theology. Tapi ini bukan original Luther ya, tapi sebetulnya juga menunjuk kepada Alkitab. Kita membaca Ibrani, mungkin ini adalah ayat yang terakhir. Saya lanjutkan ini pembacaan dari Ibrani pasal 2 ya, Hebrews. Ibrani kita membaca pasal yang kedua, kita membaca 14-15. Ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya, kematian Kristus ya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, saudara melihat di sini ya, tyranny of the devil. Tirani apa? Devil itu berkuasa atas maut di sini ya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani, iblis itu berkuasa atas kematian, tapi iblis itu dihancurkan. Karena iblis sudah dikalahkan, dihancurkan, maka kita ya nggak perlu lagi berada dalam perhambaan, perbudakan ya, karena takut kepada maut ya, karena takut kepada maut. Ada kemiripan ya dengan yang dibicarakan oleh Paulus, kan juga bicara tentang perbudakan di situ ya. Kita nggak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut ya, tetapi kita menerima roh Allah ya. Kita ini ahli waris, kita menerima janji-janji Allah, dan kita juga berani, ada courage to suffer with Christ. Itu profil ini ya di dalam teologi Roma seperti tadi kita sudah bahas. Tapi kalau sudah melihat di sini di dalam Hebrews ada penekanan yang berbeda ya. Di sini mirip sekali memang. Juga bicara perhambaan, perbudakan, dan perbudakan memang seringkali dikaitkan dengan takut. Tapi di sini takutnya yaitu takut akan apa sih? Takut terhadap kematian. Takut terhadap kematian. Saudara, kita mungkin ya yang masih sehat atau relatif masih agak muda gitu ya, kita belum mengerti ya ketakutan orang terhadap kematian. Tapi kalau saudara membaca
cerita daripada orang-orang itu ya, bagaimana menghadapi kematian itu bukan sesuatu yang taken for granted ya, seperti kayak cuma sekedar menghadapi satu sehelai pintu tipis untuk masuk ke dunia seberang gitu. Banyak sekali pergumulan. Di Wikipedia kalau saya nggak salah bahkan ada satu artikel khusus gitu ya, atau Wikiquote ya, saya lupa, tentang perkataan perkataan terakhir daripada orang-orang itu menjelang kematian gitu. Saudara bisa membaca di situ ya, perkataan orang-orang saleh yang percaya Kristus maupun orang-orang ateis dan sebagainya. Saudara melihat di situ pergumulan menghadapi kematian. Mungkin ya pada situasi seperti ini kita lagi segar bugar, sehat walafiat, kita bilang enggak lah, kita nggak takut terhadap kematian gitu. Ya memang harusnya orang percaya nggak takut kepada kematian. Tapi mungkin orang yang nggak percaya juga nggak takut pada kematian di dalam keadaan seperti ini gitu. Tapi waktu mulai mereka berhadapan dengan sakit penyakit yang parah, terminal ill dan sebagainya, nah baru di situ bisa muncul ya satu ketakutan yang sebelumnya itu nggak pernah ada. Gitu. Karena apa saya seperti ini ya? Jawaban sekali lagi ya, ini ateisme nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menjelaskan dari mana datang ketakutan ini. Gitu. Kok tiba-tiba muncul pada saat kematian gitu? Kan nggak make sense ya, lo katanya nggak ada apa-apa. Gitu. Katanya setelah mati selesai itu. Kenapa bisa muncul ketakutan? Ini ketakutan ini kan nggak bisa dijelaskan dari narasi apa gitu. Tapi kalau dari narasi Kristen kita bisa menjelaskan ya. Memang ini ya, iblis itu punya kuasa terhadap maut. Tetapi dengan dihancurkannya iblis ya, orang yang percaya kepada Kristus ya, dia nggak perlu mengalami perhambaan ketakutan ini lagi. Dia dibebaskan kehidupannya. Orang-orang percaya waktu menghadapi kematian itu menghadapinya dengan peaceful. Meskipun ya kita bisa mengatakan memang bukan berarti pasti nggak mungkin pasti nggak ada pergumulannya sama sekali, bisa ada pergumulannya ya. Tapi pada akhirnya mereka meninggal dengan peaceful karena Kristus itu adalah sabat yang sesungguhnya. Kristus itu adalah the true rest ya, yang membuat orang itu bisa menikmati perhentian. Tanpa Kristus ya nggak ada tempat perhentian, restless. Manusia itu terus mengembara seperti kayak kain yang terus restless mengembara, nggak ada sabatnya, nggak ada tempat perhentiannya. Maka sekali lagi kita berbahagia waktu kita mengenal Kristus ya, Kristus menyatakan Bapa, di dalam dialah ya itu pencarian kita tentang Allah yang sejati itu berhenti karena kita menemukannya di dalam Kristus. Maka tadi sekali lagi ya pertanyaan yang kita baca daripada ini ya, pertanyaan berapa ini tadi? Pertanyaan ke-34 ya. Why do you call him our Lord ya? Kita menyebut dia itu Tuhan kita ya. Karena memang dia sudah mengalahkan iblis ya, yang dengan kuasanya atas maut itu menawan banyak orang untuk menjadi budak. Akhirnya kehidupannya itu dipenuhi dengan ketakutan ya, ketakutan terhadap maut. Kristus membebaskan kita daripada kehidupan yang dipenuhi oleh ketakutan itu, sehingga kita bisa dengan freedom of conscience, dengan clear conscience, kita bisa menghambakan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa menjadi servant, baik terhadap Tuhan yang kita kasih, maupun juga menjadi hamba bagi sesama manusia kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pembahasan sampai di sini. Ini ya ada 2 pertanyaan ya. Mungkin ya saya jawab 2 pertanyaan ini saja ya, juga sudah cukup. Mohon dijelaskan perbedaan pilihan di dalam Efesus 1:4 dan 1 Petrus 1:20. Bagaimana menjelaskan kualitas pemilihan Yesus Kristus dan manusia berbeda ya. Ini kalau saudara familiar sama teologinya Calbat ya, itu kan Calbat kan menghindari ini ya, pemahaman election konsep predestinasi seperti yang diajarkan oleh Calvin gitu. Ini biasanya orang-orang reform yang tradisional itu kurang suka ya dengan gambaran seperti ini. Calbat mengajarkan kan penekanannya itu dipilih di dalam Kristus gitu ya, dan terutama bahasa yang dia pakai sebetulnya dipilih itu sebetulnya Kristus gitu ya. Itu Calvin keliru itu mengajarkan kalimat kok jadi kepada individu-individu yang dipilih. Yang dipilih itu sebenarnya Kristus ya. Terus kita biasanya kalau kita mungkin kurang familiar sama tradisi ini 1 Petrus 1, kita bilang ya ngawur ini pengajaran kayak begini. Sudah betul yang dipilih adalah individu. Buktinya itu adalah Efesus begitu ya, Efesus 1. Tapi mereka yang belajar Efesus mungkin lupa ada Petrus, mereka yang bicara Petrus mungkin lupa ada Efesus gitu ya.
Nah ini loh saya, pentingnya kekayaan pengertian Alkitab gitu. Jangan cuma terus di dalam tradisi teologi tertentu akhirnya masuk ke dalam polemik yang nggak ada perlunya, ternyata dalam Alkitab ada dua-duanya. Kristus dipilih, iya Kristus dipilih, kita dipilih, iya kita juga dipilih. Ini bukan sesuatu yang mengeksklud satu dengan yang lain. Karena Efesus juga mengatakan waktu kita dipilih pun, kita juga dipilih di dalam Kristus. Kita dipilih di dalam Kristus. Kristus sendiri juga adalah yang dipilih, begitu ya di dalam hal ini. Maka saudara bisa melihat di sini ya, baik tradisi Efesus maupun tradisi 1 Petrus 1 ini sebenarnya saling melengkapi gitu. Tapi tadi yang saya mau share ya, mungkin saya share lebih kepada ini ya, saudara saya ada di dalam reform communities, reform circles gitu. Ya perkayalah saudara, ini teologi predestinasi saudara, teologi election saudara itu tolong diperkaya. Kita juga membaca, bisa mengembangkan ini ya, 1 Petrus 1. Ini juga Alkitab loh saya. Kita orang reform kan mesti menjunjung tinggi Alkitab. Kita nggak bisa sebagai orang reform, enggak. Saya pokoknya maunya kacamata kuda dengan Efesus saja begitu ya. Itu bukan spirit reform kali ya di dalam hal ini gitu. Saudara mesti membaca kekayaan Alkitab gitu. Tapi mereka yang mungkin cenderung seperti Barth gitu ya, rather Barthian, enggak adalah pemilihan individu itu. Yang ada cuma pemilihan Kristus gitu misalnya ya. Coba baca lagi sudah Efesus itu. Efesus membicarakan tentang pemilihan orang-orang percaya kok. Ya, di dalam Kristus memang, bukan di luar Kristus. Nah, ini kalau saudara bisa mengembangkan ini ya, Pak. Bukan mengembangkan sih, nggak ada perlu dikembangkan. Cuma tinggal taat saja kepada ayat-ayat Alkitab gitu kan ya. Kita ini pikirannya narrow-minded, ini cupet, one-sided. Ya, saudara tinggal buka Alkitab saudara, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu dan pelajarilah kekayaan di situ. Saudara akan mendapati theology of election itu begitu indah dibicarakan di dalam Alkitab. Ya, ada aspek soteriologi, ada aspek kristologi, dan juga ada aspek God's decree, betul juga. Ada aspek kedaulatan Allah. Tapi mereka yang terus ngomong cuma kedaulatan Allah. Saya pikir ini orang ini kurang baca Alkitab atau bagaimana gitu ya. Kok jarang-jarang bicara tentang Kristus, jarang-jarang bicara tentang Injil, jarang-jarang bicara tentang Kristus yang terpilih itu tadi gitu ya, Kristus yang dipilih gitu, bicara kedaulatan Allah. Ini narrow-minded ini ya saya reform teologi gitu. Sekali lagi ya, saya menghimbau kepada saudara, bacalah Alkitab gitu, bacalah Alkitab. Kita ini reform, kita mesti baca Alkitab. 2, tolong dijelaskan lebih detail double predestination. Ini banyak diserang oleh Kristen non-reform ke orang-orang reform. Jangankan orang-orang non-reform saya, bahkan Bullinger pun ya, ini kalau kita bicara single predestinasi misalnya ya, single predestinasi itu kan biasanya tokoh yang representatif itu kan ya ini the Zurich theologians gitu ya, yaitu Bullinger. Bullinger pernah tulis ini ya satu kalimat ya, dia bilang, wah kalau saya paraphrase ya, saya nggak ingat persis gitu kutipannya, tapi itu kutipan yang cukup terkenal. Kira-kira tapi kalimatnya seperti ini ya. Saya kalau melihat tulisannya Calvin itu ada bagian-bagian yang kita itu sulit ya mengikutinya gitu. Ini mirip seperti kayak perkataannya Petrus terhadap Paulus gitu ya. Terhadap tulisannya Paulus, kita sulit ya mengikutinya itu. Tapi siapa yang bisa menyangkali bahwa dia itu so adorned ya, begitu dihiasi oleh Tuhan dengan such gifts ya, dengan karunia yang bisa jadi Bullinger, meskipun dia nggak bisa mengikuti teologinya Calvin secara sepenuhnya ya, tapi tetap dia mengakui itu Calvin itu betul-betul diberkati Tuhan gitu. Jadi ini again mirip sekali ya dengan perkataan Petrus waktu dia baca tentang waktu dia mengatakan tentang tulisan atau teologi Paulus. Jadi kalau sudah bicara tentang single predestination, itu biasanya dipakai itu adalah Bullinger gitu ya, secara historical teologi. Bullinger itu reform loh saya. Ini bukan Arminian, Bullinger kan reform. Ini kan sama-sama Swiss Reform gitu dalam hal ini. Tapi kalau sudah membaca di dalam tulisan Calvin itu sudah akan mendapati bahwa pemilihan ya itu memang asimetris betul ya. Tapi reprobasi itu terjadi juga di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan cuma kategori permisio, bukan cuma kategori pengizinan ya, tapi di dalam pengertian ya penetapan Tuhan. Di dalam hal ini kita mengatakan double predestinasi ya. Tapi sekali lagi seperti tadi saya sudah jelaskan ya, saudara jangan mengajarkan double predestinasi yang asimetris gitu ya. Saya sudah berkali-kali sih menjelaskan. Jangan keluar kalimat seperti pada mulanya Tuhan menetapkan elects and reprobates gitu ya. Gak ada loh saya dasar firman Tuhan itu mengatakan seperti itu, gak ada. Pada mulanya ayat Allah menciptakan langit dan bumi itu ada. Yohanes 1 bilang pada mulanya itu adalah firman, itu ada.
pada mulanya Allah menetapkan election and reprobates gitu ya. Mana itu ayatnya yang bicara seperti ini? Ada kebahayaan ya kalau kita waktu kita membahas dari perspektif kedaulatan Allah seperti itu ya. Ini bisa menciptakan gambaran reform yang luar biasa dingin, cold hearted ya. Memang ortodoksi itu bisa membawa kepada kedinginan seperti ini kan ya kalau kita nggak hati-hati. Tapi coba perhatikan ya untuk saudara yang ini ya memang menganut double predestinasi gitu. Saudara coba perhatikan aspek kristologi, aspek soteriologi, Injil dan sebagainya. Coba baca lagi Efesus di situ ya. Ini bicara pemilihan, kerelaan kehendak. Tapi itu bicara tentang election, ya. Nggak bicara tentang reprobat di sana. Bicara tentang election ya. Jadi ya jawaban saya sederhana saja, bacalah Alkitab gitu, kembalilah kepada Alkitab. Itu mau Calvin, mau Bullinger, atau mau Luther, mau siapa, mereka cuma menunjuk Alkitab gitu. Dan kalau ternyata saudara mendapati tulisan mereka itu kurang Alkitab ya tinggalkan saja, karena komitmen kita itu kepada Alkitab sebetulnya. Tapi kita banyak belajar Alkitab dari perspektif mereka ya, to be precise. Kadang-kadang orang pakai istilah single predestinasi ya, termasuk saya sendiri pernah pakai istilah itu sih. Tapi saya mau mengatakan kalimat itu untuk menyatakan bahwa ini sebetulnya bukan satu gambaran yang simetris gitu antara election and reprobation, itu bukan penetapan yang simetris ya. Nah kalau mau menyatakan itu ya terus kita pakai istilah single predestinasi mungkin masih bisa dimengerti ya, tapi mungkin itu juga sebetulnya istilah yang kurang tepat gitu. Saudara mengerti maksud saya? Jadi kalau saudara orang berpendapat single predestinasi, preterisi dan sebagainya, Tuhan melalui saja gitu ya, melalui saja. Dan kalau saudara baca Westminster, mereka pakai istilah itu, asba gitu. Apakah Westminster jadi single predestinasi? Lalu saudara baca di dalam Canons of Dort yang sangat respected itu, juga pandangannya adalah pandangan infra, bukan pandangan supra. Lalu apakah infra jadi single predestinasi gitu? Nah ini sesuatu yang kita di dalam Reform Circle bisa mendiskusikan lebih jauh gitu ya. Jadi again, kalau kita dipaksa untuk menerima pandangan double predestinasi yang harus simetris, ya kalau gitu kita bilang istilah single predestinasi saja begitu. Karena kalau double predestinasi itu harus dalam pengertian yang simetris. Karena pengertian yang simetris itu nggak pernah diajarkan di dalam reform teologi, nggak diajarkan oleh Beza, Calvin dan siapapun, nggak ada yang mengajarkan itu. Karena Alkitab juga nggak mengajarkan secara simetris ya. Coba baca Efesus sekali lagi, kan nggak simetris kan di situ waktu membicarakan ini predestinasi atau election. Yang lebih ditekankan di sini kan adalah election kan. Nah mungkin saudara merujuk kepada surat Roma di situ ya waktu bicara tentang reprobasi dan sebagainya. Kita bisa diskusi lain kali di dalam perspektif surat Roma. Tapi saudara melihat dari perspektif Efesus itu kan one-sidedly kalau mau dikatakan, atau sangat berat emphasis itu kepada election. Nggak membicarakan tentang reprobasi. Mungkin lain kali kita ada kesempatan kita bisa diskusiin juga ini dari surat Roma gitu. Lalu profil biblical teologinya itu mengajak kita kemana?